Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Delvina, BP 1912-12077. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penyelesaian 2 dari 5 soal pra-UAS statistik induktif. Berikut soalnya, soal nomor 3, yaitu perusahaan Magic yang bergerak di bidang suku cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk terbarunya di pasaran. Untuk itu, bagian pengendalian kualitas perusahaan mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang dan ditemukan ada 16 buah yang cacat. Dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%? Gunakan taraf signifikansi 2%. Dari soal dapat diketahui P merupakan proporsi produk yang cacat, yaitu P0 sama dengan 0,1, N sama dengan 170, S sama dengan 1, X sama dengan 16, untuk alfa sama dengan 2%, kemudian P bar sama dengan X per N sama dengan 16 per 117 sama dengan 0,094. Yang ditanya adalah, ujilah hipotesis bahwa diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Selanjutnya untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaian ini terdapat 5 langkah. Yang pertama, kita kerjakan langkah pertama terlebih dahulu, yaitu hipotesis uji satu arah, di mana H0 sama dengan H0 diduga produksi yang cacat lebih dari 10%. Produksi yang cacat lebih dari 10%. Kemudian untuk HA diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Produksi yang cacat kurang dari 10%, atau bisa ditulis H0 sama dengan P kurang dari 10%, HA sama dengan P kecil dari 10%. Untuk langkah kedua, yaitu menentukan nilai alfa. Di mana alfa sama dengan 2%. Alfa sama dengan 2% dikonversikan menjadi 2% sama dengan 0,02. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan statistik uji. Menentukan statistik uji. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata sampel. Hitung rata-rata sampel dengan rumus P bar sama dengan 0,094. Ini P bar. Kemudian hitung simpangan baku. Hitung simpangan bakunya atau standar deviasi. Standar deviasi sampel, di mana sigma P bar sama dengan akar P0 dikali 1 kurang P0 per N sama dengan, kita masukkan nilainya yang sudah ada, akar P0 sama dengan 0,1 dikali 1 dikurang 0,1 per N sama dengan 170 sama dengan, didapat hasilnya akar 0,1 dikali 0,9
per 170. Untuk hasilnya adalah 0,023. Oke, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menghitung statistik uji. Menghitung statistik uji dengan rumus ZH sama dengan P bar dikurang P0 per sigma P bar, sama dengan kita masukkan nilainya yang sudah ada. P bar sama dengan 0,094 dikurang P0 sama dengan 0,1 per sigma P bar sama dengan 0,023. Didapatkan hasil min 0,06 per 0,023 sama dengan min 0,26. Kemudian kita akan mencoba menghitung Z tabelnya, di mana ZH sama dengan Z tabel sama dengan Z 0,02 atau sama dengan min 2,05. Ini untuk bagian kiri. Selanjutnya menarik kesimpulan. Kita menarik kesimpulan di mana ZH sama dengan min 0,26 besar dari Z tabel. Jadi sama dengan min 2,05 maksudnya. Dan langkah kelima kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah H0 diterima karena bahwa HA ditolak yaitu diduga produksi yang cacat lebih dari 10%. Diduga produksi yang cacat lebih dari 10%. Inilah penyelesaiannya dari soal nomor 3. Selanjutnya kita akan mencoba membuat grafiknya. Dari hasil penyelesaian tadi, maka dapat dilihat grafiknya dapat dibuat seperti ini. Dilihat saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu ada yang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil secara rata-rata kurang dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji pendapat ini, diambil sampel acak sebanyak 100 pemilik mobil dan mereka diminta untuk mencatat kilometer yang telah ditempuhnya. Ternyata rata-rata jarak yang ditempuh adalah 23.500 km dengan simpangan baku 3.900. Apakah Anda sependapat dengan pernyataan tersebut? Gunakan taraf signifikansi 5%. Oke, dari soal dapat diketahui di sini X merupakan jarak yang ditempuh sebuah mobil. Nah, mu 0 sama dengan 20.000, kemudian N sama dengan 100, kemudian sigma X sama dengan 3.900 dan rata-rata atau X bar sama dengan 23.000. Di sini nilai alfanya sama dengan 5%. Kemudian kita masuk ke yang ditanya, ujilah hipotesis bahwa rata-rata yang ditempuh sebuah mobil kurang dari 20.000 km. Kita lanjut ke penyelesaian. Seperti soal sebelumnya, untuk penyelesaian ini ada 5 langkah yang harus diselesaikan. Langkah pertama yaitu hipotesis uji satu arah, di mana H0 diduga rata-rata jarak tempuh sebuah mobil adalah lebih dari 20.000 km. Sedangkan HA
yaitu itu diduga rata-rata jarak tempuh sebuah mobil kurang dari 20.000 km. Ini lebih dari dan ini kurang dari. Dapat ditulis H0 sama dengan mu besar dari sama dengan 20.000. HA sama dengan mu kecil dari 20.000. Untuk langkah kedua kita menentukan nilai alfa. Seperti sebelumnya sudah diketahui sini alfa 5%. Alfa sama dengan 5%, kita konversi menjadi 0,05. Kita masuk langkah ketiga, yaitu menentukan statistik uji. Yang pertama, hitung rata-rata sampel. Di sini sebelumnya sudah diketahui rata-rata sampel, rata-rata X atau X bar sama dengan 23.500. Ini 23.500. Kemudian hitung simpangan baku atau standar deviasi sampel, di mana sigma X bar sama dengan sigma X per akar N sama dengan 3.900. Nilai sigma X sama dengan 3.900 per akar N. N di mana nilainya adalah 100. Akar 100 sama dengan 3.900 per 10. Akar 100 sama dengan 10. Sama dengan didapatkan hasil yaitu 390. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menghitung statistik uji, di mana ZH sama dengan X bar kurang mu 0 per sigma X bar sama dengan nilai X-nya, nilai X bar atau rata-rata adalah 23.500 dikurang mu 0 sama dengan 20.000. Mu 0 20.000 per sigma X bar atau sigma rata-rata yaitu 390 per 390 sama dengan 3.500 per 390. Didapat hasil 8,97. Selanjutnya langkah kelima, yaitu kesimpulan. Menghitung Z tabel sama dengan Z alpha sama dengan Z, Z sama dengan 0,05 sama dengan min 1,64. Menarik kesimpulan adalah ZH sama dengan 8,97 besar dari Z tabel, yaitu sama dengan min 1,64. Jadi kesimpulannya di mana H0 diterima, di mana bahwa HA ditolak, yaitu rata-rata jarak tempuh sebuah mobil lebih dari 23.500 km. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.